Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Pak Guru doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu membaca dan mencari makna puisi. Anak-anak, pernahkah kalian membaca sebuah puisi? Pak Guru yakin sudah pernah ya. Nah, membaca puisi adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap sebuah karya sastra yang diciptakan oleh penyair ataupun seniman. Apresiasi adalah penghargaan. Nah, ketika kita membaca puisi, artinya kita menyampaikan hasil sastra berupa puisi untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita membaca puisi untuk orang lain. Yang pertama yaitu lafal. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, tempo. Yang keempat, irama. Dan yang kelima, ekspresi. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca puisi yaitu lafal atau pelafalan. Apa itu? Lafal atau pelafalan adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Lafal atau pelafalan berkaitan dengan kejelasan saat seseorang mengucapkan huruf atau kata. Pelafalan ini sangatlah penting ketika kita menyampaikan atau membacakan puisi untuk orang lain. Dengan pelafalan yang baik, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain dapat diterima dengan mudah. Untuk memahami apa itu lafal atau pelafalan, Pak Guru punya 3 kata yang akan Pak Guru bacakan dengan pelafalan yang berbeda. Silakan kalian bandingkan mana yang sudah menggunakan lafal yang baik dan mana yang masih kurang baik. Kata yang pertama, dulu. Dulu. Kata yang kedua, rasa. Rasa. Kata yang ketiga, tidak. Tidak. Nah, sudah bisa membedakan mana lafal yang sudah baik, mana yang masih kurang baik. Dalam anak-anak, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca puisi yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada ketika kita membaca baris-baris dalam puisi. Nah, di sini Pak Guru ada contoh. Percobaan yang pertama, kalian perhatikan di sini apakah intonasinya sudah baik atau belum. Kita coba ya. Yang pertama, dulu kau korbankan segala-galanya. Harta benda, tenaga, bahkan nyawa. Demi kemerdekaan kita. Tak ada rasa takut, tak ada kata menyerah. Percobaan yang kedua. Dulu kau korbankan segala-galanya. Harta benda, tenaga, bahkan nyawa. Demi kemerdekaan kita. Tak ada rasa takut. Tak ada kata menyerah. Nah, itu ya. Nah, coba kalian nilai mana yang sudah menggunakan intonasi yang baik. Apakah yang pertama ataukah percobaan yang kedua? Anak-anak, untuk hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika kita membawakan puisi untuk orang lain, yaitu tempo. Apa itu tempo?
Tempo adalah cepat lambatnya pengucapan kata. Nah, ketika Pak Guru mengamati atau mengambil nilai anak-anak ketika membacakan sebuah puisi di depan kelas, biasanya temponya itu tempo cepat, ingin cepat selesai. Jadi, pendengarnya itu kurang bisa menikmati, dan akibatnya puisi yang dibacakan kurang bisa tersampaikan dengan baik kepada para pendengarnya. Dengan memainkan tempo, ya, ketika kita membaca puisi itu ada yang bisa kita baca cepat, bisa kita baca lambat, itu akan menambah unsur dramatis ya dari puisi tersebut. Nah, di sini Pak Guru ada contoh lagi. Pak Guru akan bacakannya dengan tempo, memainkan cepat atau lambatnya dari baris-baris puisi ini. Kini Indonesia sudah merdeka. Berkat jasamu, pahlawan. Nah, kita bisa mengatur tempo dengan cara kita harus baca dulu berulang kali puisi tersebut, lalu kita pahami. Nah, kita bisa memberikan tanda dari puisi yang kita bawakan, apakah itu kita baca dengan cepat ataukah kita baca dengan lambat. Nah, yang keempat adalah irama. Apa itu irama? Irama adalah panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Lalu yang terakhir yaitu ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah mimik wajah dan gerak saat membaca puisi. Tentu, ekspresi ini harus kita sesuaikan dengan apa yang kita baca. Jika puisi temanya sedih, maka mimik wajah kita juga mengikuti ya, sedih. Jangan sampai puisi yang sedih terus muka kita berbinar-binar, ceria. Nah, itu nggak cocok. Lalu misalkan puisi tentang pahlawan, maka kita bisa membacanya dengan penuh semangat. Jadi ekspresi ini juga sangat mendukung ya ketika kita membacakan puisi untuk orang lain. Anak-anak, setelah kita tadi membahas apa yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, nah berikutnya adalah cara menjelaskan isi dan amanat puisi. Ketika kita membaca sebuah puisi, antara orang yang satu dengan orang yang lain biasanya untuk menentukan isinya itu berbeda-beda ya. Kenapa? Karena penangkapan sebuah puisi dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan pembacanya. Langkah-langkah menemukan amanat atau isi puisi diantaranya: 1. Membaca puisi secara berulang. 2. Mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Dan yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi kalimat yang runtut. Nah, Pak Guru di sini punya sebuah puisi ya. Judulnya adalah Pahlawan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, menurut kalian, apa isi puisi yang berjudul Pahlawan itu? Ya, isinya adalah pengorbanan pahlawan dalam melawan penjajah yang rela mengorbankan apapun termasuk nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Lalu, amanat apa yang tersimpan dalam puisi tersebut? Atau apa yang ingin disampaikan oleh penyair? Amanatnya adalah kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Nah, anak-anak, itu tadi materi singkat tentang membaca dan mencari makna puisi. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa mudah dipahami. Nah, akhirnya Pak Guru cukupkan sampai di sini pertemuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.